Murid-murid dari Sekte Darah dan Tulang menoleh dan melarikan diri ketika mereka melihat Di Chongjing. Mereka sama sekali tidak peduli dengan mereka semua bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi Di Chongjing melarikan diri. Tepat ketika murid darah dan tulang ini bereaksi, mereka juga ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa itu sudah terlambat. Mereka sudah dikelilingi oleh Sekte Iblis Jiwa dan orang-orang dari Istana Guanghan. Master Sekte Jiang berteriak dengan marah ke arah Di Chongjing, "Di Chongjing, kali ini Anda tidak bisa melarikan diri." Petik 2. Master Sekte Jiang mengatakan dia akan mengejarnya, tetapi Chen Ping menghentikannya. Master Sekte Jiang, biarkan dia lari, dan kami akan mengikuti di belakang untuk menemukan rumah lama mereka. Petik 2. Sedikit lebih nyaman dan sedikit menghemat pencarian. Petik 2. Chen Ping berkata pada Master Sekte Jiang. Bagus. Master Sekte Jiang mengangguk, lalu melihat murid darah dan tulang dan berkata, bagaimana dengan orang-orang ini? Petik 2. Chen Ping meliriknya, dan kemudian berkata dengan dingin, bunuh. Petik 2. Begitu kata Chen Ping, membunuh, keluar, semua orang di Istana Guanghan dan Sekte Jiwa Iblis mengambil tindakan. Mereka murid dari darah dan tulang sekte langsung menangis dan melolong, tanpa semangat juang. Mereka sudah sedikit, dan pemimpin sekte melarikan diri, jadi tidak ada semangat juang. Hanya butuh beberapa bagian. Ini lebih dari selusin murid dari darah dan tulang sekte memiliki semua kepala mereka di tempat yang berbeda, dan mereka tidak bisa lagi mati. Chen Ping memimpin dalam mengejar Di Chongjing, dan langkah perlindungan api menyebar. Tubuh Chen Ping tampaknya menjangkau ruang dan waktu, meninggal dalam sekejap. Master Sekte Jiang dan yang lainnya mengikuti dari belakang, mengejar tanda Chen Ping. Setelah Di Chongjing berlari sebentar, dia merasa sedikit lega ketika dia melihat tidak ada yang mengejar. Tapi dia juga mendengar jeritan murid-murid dari darah dan tulang sekte, tapi saat ini, tidak ada yang bisa peduli tentang siapapun. Di Chongjing tidak ingin mati lagi. Terakhir kali dia melarikan diri adalah keberuntungan. Jika dia tertangkap lagi kali ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi tepat ketika Di Chongjing menghela nafas lega, nafas tiba-tiba mendekat dengan cepat di belakangnya. Di Chongjing terkejut dan tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan Chen Ping melompat ke arahnya seperti dia berada di seluruh ruang manusianya. Kecepatan itu hampir secepat tiang, jauh lebih cepat dari penerbangannya. Saya mengandalkan. Petik 2. Ekspresi Di Chongjing berubah, dia menggunakan kekuatannya untuk menyusu dan melarikan diri dengan putus asa. Segera, Di Chongjing melarikan diri kembali ke gerbang darah dan tulang, dan kemudian berteriak di bagian atas paru-parunya, saudara senior kedua, tolong, bantu. Petik 2. Tan Rongkun mendengar gerakan itu dan segera mengusir orang-orang keluar dari aula utama. Dia kebetulan melihat wajah Di Chongjing berwarna tanah dan dia kembali dengan tergesa-gesa. Adik junior, apa yang terjadi? Tan Rongkun bertanya. Kakak senior kedua, tidak. Kakak senior ketiga membawa seseorang untuk membunuhnya, dan Chen Ping ada di antara mereka, serta sejumlah besar orang dari Istana Guanghan. Petik 2. Sekarang orang-orang ini akan segera datang, cepat dan temukan jalannya. Petik 2. Di Chongjing berkata dengan cemas. Apa? Petik 2. Tan Rongkun terkejut, dan kemudian memerintahkan dengan keras, untuk mengaktifkan formasi perlindungan klan. Orang-orang ini tidak dapat diizinkan masuk. Petik 2. Patuh. Petik 2. Segera, murid-murid dari darah dan tulang sekte pergi untuk membuka formasi untuk melindungi sekte. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya juga bergegas ke gerbang darah dan tulang. Melihat tulang putih tebal di seluruh tanah, banyak orang terkejut. Berapa banyak orang yang terbunuh untuk memiliki begitu banyak tulang? Pada saat ini, semua orang di Sekte Iblis Jiwa dan Istana Guanghan penuh dengan kemarahan, dan mereka ingin membunuh orang-orang ini dari Sekte Darah dan Tulang segera. Orang-orang sialan ini,
saya harus membunuh mereka dengan tangan saya agar tidak menodai kebijaksanaan guru. Petik 2. Ketika Master Sekte Jiang melihat adegan ini, dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berpikir untuk segera bergegas masuk. Tapi formasi Huzong dibuka, dan mereka tidak punya cara untuk masuk. Mereka hanya bisa memasuki gerbang darah dan tulang setelah melanggar formasi. Pada saat ini, Tan Rongkun sudah tiba dengan semua orang, dan semua orang saling berhadapan di seluruh formasi untuk melindungi klan. Chen Ping dan Sekte Iblis Jiwanya ditambah orang-orang suci Istana Guanghan memiliki hampir 100 orang, dan kekuatan mereka tidak lemah. Secara khusus, Master Istana-Istana Guanghan juga berada di alam Mahayana. Meskipun Chen Ping hanya memiliki peringkat ke-7 melintasi alam kesengsaraan, kekuatannya juga jelas bagi semua. Kekuatan 9 tingkat Master Sekte Jiang dalam melintasi alam kesengsaraan dianggap sebagai master. Dari sudut pandang ini, kekuatan darah dan tulang sekte agak miskin. Sekarang hanya ada lebih dari 30 murid dari Sekte Darah dan Tulang. Murid-murid lain dari Sekte Darah dan Tulang semuanya dibawa keluar oleh Di Chongjing, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Melihat barisan di sisi Chen Ping, banyak murid dari Darah dan Tulang Sekte mulai mengubah wajah mereka, dan beberapa murid dari Darah dan Tulang Sekte mulai mundur. Jika Tan Rongkun dan Di Chongjing tidak masih di sini, saya kira murid-murid dari Darah dan Tulang Sekte ini akan melarikan diri sejak lama. Kakak laki-laki kedua, Anda mengikuti kakak laki-laki senior dan benar-benar bergabung dengan Di Chongjing dalam melakukan hal yang berbahaya. Petik 2. Ketika guru meninggal dunia, dia memberitahu kami bahwa kami tidak boleh berlatih dengan sihir semacam ini. Anda tidak mendengarkan sama sekali. Petik 2. Ketika Master Sekte Jiang melihat Tan Rongkun, dia langsung bertanya dengan marah. Saudara junior ketiga, mengapa Anda tidak berpura-pura menjadi mulia? Anda paling disukai oleh guru saat itu, dan Anda memiliki bakat dan kekuatan tertinggi. Anda cukup memandang rendah kami. Petik 2. Tapi bagaimana sekarang? Anda bahkan tidak bisa mengatasi tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan, dan Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saudara junior keempat, apalagi membandingkan dengan saya dan saudara senior. Petik 2. Biarkan saya memberitahu Anda, kakak senior menyerang tingkat ketiga alam Mahayana. Ketika saatnya tiba, dia bisa membunuh Anda hanya dengan satu jari. Petik 2. Saya menyarankan Anda untuk membawa seseorang untuk segera keluar dari sini. Air sumur kami tidak mengganggu air sungai, dan saya tidak ingin melihat orang-orang berkelahi satu sama lain. Petik 2. Tan Rongkun ingin Master Sekte Jiang membawa orang pergi. Jika pertarungan benar-benar dimulai, Sekte Darah dan Tulang akan sangat berbahaya, dan latihan retret kakak senior mereka juga akan terganggu dan dihentikan. Saya tidak akan pernah pergi. Anda telah membunuh begitu banyak orang. Saya harus membunuh Anda untuk menghibur semangat guru di surga. Petik 2. Master Sekte Jiang mendengus dingin, dia tidak akan pernah pergi. Hanya karena Anda orang ingin membunuh kami, itu konyol. Anda bahkan tidak bisa menerobos formasi perlindungan klan ini. Petik 2. Tan Rongkun tahu bahwa itu ada formasi besar untuk Sekte Protektorat, dan Chen Ping dan yang lainnya ingin bergegas ke gerbang darah dan tulang, tapi itu tidak semudah itu. Master Sekte Jiang berhenti berbicara, karena dia juga bisa melihat bahwa itu formasi perlindungan gunung ini memang tidak mudah untuk dipatahkan. Sekarang mereka terisolasi, tidak mungkin bagi orang-orang ini yang ingin membunuh gerbang darah dan tulang. Hanya metode pemecahan formasi ini, Anda juga ingin menghentikan kami. Petik 2. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya sedikit. Bagaimana? Kami ini. Tan Rongkun hendak mengejek Chen Ping, tetapi melihat Chen Ping perlahan melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada formasi untuk melindungi sekte. Formasi Huzong yang awalnya kuat benar-benar menghasilkan sedikit getaran di bawah telapak tangan Chen Ping, dan kemudian retakan seperti sarang laba-laba terbentuk terlihat dengan mata telanjang.
Melihat formasi Huzong akan segera rusak, Tan Rongkun dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka membayar harga tinggi untuk meminta Master Formasi untuk meletakkan formasi besar ini untuk melindungi sekte. Mengapa itu pecah begitu mudah di tangan Chen Ping? Bukankah orang ini juga mengerti metode pembentukan? Melihat bahwa itu formasi Huzong akan segera rusak, Di Chongjing sedikit panik. Kakak senior kedua, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Di Chongjing bertanya, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Jika Anda bertarung dengan mereka, Anda harus menolak. Selama kakak senior menerobos alam Mahayana tingkat ketiga, tidak satu pun dari orang-orang ini yang ingin hidup. Petik 2. Mata Tan Rongkun penuh dengan kekerasan, dan kemudian dia tiba-tiba melompat. Ketika Di Chongjing dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju juga. Aku melihat Tan Rongkun melambaikan telapak tangannya, dan ada kabut berdarah di sekelilingnya. Dari tulang tebal gerbang tulang darah, roh-roh jahat terus berkumpul. Segera, roh-roh jahat ini berubah menjadi 4 monster aneh. Monster-monster ini sangat besar dan napas mereka keras. Monster diubah oleh roh jahat, jadi bahkan jika Chen Ping mengeluarkan binatang mitos, monster ini tidak akan takut. Lagi pula, mereka bukan monster sungguhan. Kakak senior kedua perkasa. Melihat metode Tan Rongkun, Di Chongjing langsung meraung penuh semangat. Murid darah dan tulang lainnya juga sangat gembira, masing-masing banyak menetap, dan tubuh mereka penuh dengan energi pembunuh. Anda harus tahu bahwa ini adalah wilayah mereka dan stadion kandang mereka. Di sini, ada roh jahat yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Master Sekte Jiang tidak tahan lagi, dan auranya terus meningkat. Saat formasi Huzong dipatahkan oleh Chen Ping, dia segera bergegas dengan murid-murid dari Sekte Iblis Jiwa. Kill. Petik 2. Master Sekte Jiang memimpin murid-murid dari Sekte Iblis Jiwa dan bergegas langsung untuk membunuh mereka. Melihat ini, Tuan Istana Guanghan segera mengambil tindakan dengan puluhan orang suci. Dan orang-orang itu di gerbang darah dan tulang juga memiliki semangat juang yang tinggi dan bergegas maju menderu. Terutama keempat monster aneh itu meraung terus-menerus, dan seluruh gerbang darah dan tulang sepertinya gemetar. Perkelahian akan segera terjadi, dan segala macam suasana mengamuk di langit dan bumi sedang bergejolak. Embun beku jatuh dari langit satu demi satu, menyebabkan suhu gerbang darah dan tulang anjlok hingga ekstrim. Ini adalah teknik es yang digunakan oleh semua orang di Istana Guanghan. Di langit, kepingan salju mulai turun, dan kepingan salju bergabung satu sama lain, tidak dapat membedakan satu sama lain. Chen Ping melompat dan mengikuti Tan Rongkun untuk bertarung. Master Istana Guanghan juga langsung pergi ke Di Chongjing dan langsung berkelahi. Meskipun murid-murid yang tersisa dari Sekte Darah dan Tulang memiliki bantuan 4 monster aneh, mereka dikepung oleh hampir 100 biksu dan segera jatuh ke dalam masalah. Anak laki-laki, ternyata bahwa itu Anda adalah orang yang menghancurkan tubuh fisik saudara laki-laki junior keempat saya. Anda juga membunuh Mu Qing. Meskipun Mu Qing bukan murid darah dan tulang kami, dia juga memiliki hubungan kerja sama dengan kami. Petik 2. Hari ini kebetulan menjadi hari kebencian lama dan baru, saksikan saya membersihkan anak Anda. Petik 2. Tan Rongkun memelototi Chen Ping dan berkata, hanya kamu. Anda melihat apa yang terjadi pada Namu King, Anda akan sama seperti dia hari ini. Petik 2. Chen Ping mendengus dingin. Lelucon, bagaimana Namu King bisa dibandingkan dengan saya? Petik 2. Di gerbang darah dan tulang, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, saya dapat membunuh Anda. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayah saya. Petik 2. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia tiba-tiba memasukkan tangannya ke bawah kakinya. Anda harus tahu bahwa itu seluruh gerbang tulang darah ditutupi dengan tulang putih, dan bahkan ada beberapa gunung tulang. Setiap tulang di sini adalah kehidupan seseorang. Keluar, mitra tersayang saya.
Petik 2 titik. Tan Rongkun berteriak. Aku melihat bau merah pendarahan mengalir dari tubuh Tan Rongkun, dan kemudian dia mengikuti telapak tangannya ke tulang di seluruh tanah. Boom! Tiba-tiba, seluruh gerbang darah dan tulang bergetar, seolah-olah itu adalah gempa besar. Ini membuat semua orang berhenti dan melihatnya dengan heran. Boom! Suara keras masih ada, seluruh dunia bergetar, dan gunung tulang tidak jauh bergetar, dan tulang-tulang berjatuhan. Memem. Segera, di kaki Tan Rongkun, celah terbuka di tulang Sensen. Dari celah itu, napas jahat dan dingin terus memancar, menutupi sekeliling. Roh jahat ini jauh lebih dingin daripada keterampilan es di istana Guanghan itu. Boom! Sebuah tubuh berukuran puluhan meter, terbuat dari tulang, merangkak keluar dari celah. Tubuh raksasa bertulang ini memantulkan cahaya putih, dan di dadanya, bertatahkan batu permata besar. Batu permata itu berwarna merah darah dan memancarkan cahaya merah darah. Kepala raksasa bertulang ini juga tengkorak, tetapi ada cahaya merah yang memancar dari matanya. Lampu merah ini mengandung niat membunuh yang haus darah.